Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Nah, di video kali ini kita membahas mengenai Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana? Apakah teman-teman semua sudah ada yang tahu mengenai Undang-Undang ITE? Kalau belum, nah kita pelajari ya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Semakin besar pengaruh teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula resiko teknologi informasi untuk digunakan. Pada realitanya, banyak hal buruk yang dapat terjadi melalui teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah merasa bahwa teknologi informasi tidak hanya perlu diperhatikan, tetapi juga perlu diatur dalam hukum. Larangan terhadap penggunaan informasi dan transaksi elektronik dalam undang-undang termuat dalam pasal 27-37 Undang-Undang ITE, mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, dan pengancaman itu termasuk dalam pasal 27. Nah, asasnya, pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Kedua, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Keempat, membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab. Kelima, memberikan rasa nyaman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna. Nah, selanjutnya, pasal yang banyak digunakan seperti pasal 27 merupakan salah satu pasal yang banyak digunakan. Pasal 27 ini terdiri dari 4, yakni ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang menyelenggara asusila. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumentasi dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ayat 4, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik memiliki muatan pemerasan. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan yang disebut dengan SARA. Selanjutnya ada pasal 29 Undang-Undang ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan, atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Selanjutnya kita masuk kepada contoh. Seorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE akan dijerat dengan pasal 45 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sanksi pidana penjara maksimum 6 tahun dan atau denda maksimum 1 miliar. Wah, ini sangat besar sekali ya teman-teman. Oke, bagaimana? Sudah paham belum mengenai Undang-Undang ITE? Kalau sudah, saya ucapkan alhamdulillah. Dan next, kita lihat video berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.